warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilya Syafitri dengan NIM 20422101 dari kelas 4D PGMI. Di sini saya akan membuat video tugas UTS mengenai hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke permukaan bumi, sehingga hak tersebut bersifat qadar, bukan merupakan pemberian manusia atau negara. HAM harus diakui dan dihormati oleh semua manusia, karena merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, dan semua manusia telah dibekali HAM oleh Tuhan Yang Maha Esa. HAM adalah seperangkat hak Yang Maha Esa. Hak itu adalah kasih karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang telah dibekali HAM oleh Tuhan Yang Maha Esa. Definisi pelanggaran hak asasi manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia atau seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku pada pasal 1 ayat 6. Gravitasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gravitasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak. Oh. Ini. Silahkan. Sudah jadi, Kak. Oh. Oke. Ya. Terus ya. Hup. Hah? Wah.
Ayo masuk, ayo masuk. Pelanggaran HAM ringan yang sepele. Asap rokok itu sangat mengganggu paru-paru kita loh. Jadi, jika ada kawasan tanpa rokok, taati peraturan ya. Jangan sampai ada yang keganggu pernapasannya karena menghirup asap rokok. Ingat, denda pelanggaran cukup berat, yaitu setiap orang yang denda sengaja melanggar KTR atau kawasan tanpa rokok sebagaimana yang dimaksud pada pasal 115 dapat dipidana denda sebanyak 50 juta rupiah. Hal tersebut berdasarkan isi pasal 199 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kalau ada lampu merah, berhenti ya, karena saat kendaraan bermotor berhenti akan ada pejalan kaki yang lewat. Bahaya kan kalau sampai ada yang tertabrak? Kita harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Hal ini sudah diatur oleh negara pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 106 ayat 2 yang mengatur para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan peraturan ini akan dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Buang sampah sembarangan, kalau pernah jangan diulang lagi ya. Jangan seperti orang yang ada di contoh ini, karena larangan membuang sampah sembarangan sudah diatur pada Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang ditegakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sanksi soal membuang sampah tertuang dalam pasal 130 ayat 1 Perda tersebut. Denda maksimal bagi warga yang membuang sampah sembarangan sudah ditetapkan dalam Perda ini, yakni sebesar Rp500. Perda Nomor 8 Tahun 2007 ditetapkan oleh Satpol PP Pasal 21B Perda Nomor 8 Tahun 2007. Setiap orang atau badan liar membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lainnya. Itulah beberapa contoh kasus-kasus pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar setiap orang menghormati orang lain, maka perlu adanya penegakan dan pendidikan HAM. Penegakan HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM sejalan dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kondisi sadar hukum sehingga HAM bagi setiap orang dapat dijunjung tinggi. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.